ngomongin masalah pemberdayaan perempuan tuh nggak jauh dari emansipasi kalau menurut saya. Dan emansipasi itu bukan berarti kemudian seorang wanita atau perempuan tuh harus jadi ini, jadi itu, harus punya pangkat dan sebagainya, bukan itu. Tapi perempuan boleh melakukan apa yang dia inginkan, ya yang semau dia. Karena apa? Memberdayakan masyarakat itu juga susah. Kita memberdayakan keluarga susah juga, tapi harus pelan-pelan juga. Memberdayakan masyarakat juga kita juga harus bisa. Jadi peran perempuan itu sebenarnya banyak ya Mbak. Perannya banyak, peran ganda. Tapi mungkin selama ini kurang disadari dan masih ada beberapa orang yang menganggap perempuan itu lemah, dan itu mohon untuk itu dihilangkan lah. Kita perempuan ini perempuan kuat lah, kita perempuan hebat, perempuannya semangat. Halo rekan komunitas, selamat datang di Community Room. Community Room sendiri adalah segmen khusus dari Starting Point PSPD UGM, hasil persembahan dari Divisi Pemberdayaan dan Kolaborasi Komunitas yang akan membahas isu-isu terkait mengenai komunitas. Pada episode kali ini, kita sudah mengundang dua perempuan inspiratif. Yang pertama adalah Mbak Ken. Halo. Yang kedua adalah Mbak Ros. Hai. Dan saya sendiri Adelia. Pada segmen kali ini, kita akan membahas secara khusus peranan perempuan dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Slogan pada segmen kali ini adalah memberdayakan perempuan, membangkitkan ekonomi. Oke rekan komunitas, tak kenal maka tak sayang. Tentunya rekan komunitas sangat penasaran gitu dengan narasumber-narasumber yang sudah kita hadirkan sekarang ini. Mungkin Mbak Ken bisa memperkenalkan diri? Halo, saya Ken. Saya adalah salah satu warga desa di Kelurahan Sumberharjo. Saya sendiri mengawali Kenandi Leader Journal ini berawal dari hobi saya tentang alat-alat tulis. Dan kemudian waktu kecil itu saya punya idola yang namanya Indiana Jones. Dia arkeolog fiktif, tapi dia selalu membawa buku catatan di sakunya untuk menulis apapun selama dia ada dalam perjalanan. Itu menginspirasi saya ketika saya sudah dewasa, sudah kuliah. Saya juga punya buku catatan seperti yang dipunyai oleh Indiana Jones. Maka mulai saya bikin waktu itu leader notebook untuk kemudian saya pakai sendiri, dan kemudian ternyata itu menarik minat teman-teman dan kolega. Kemudian akhirnya saya membuatnya sebagai sebuah usaha kreatif kalau saat ini di istilahnya seperti itu, yang berlanjut sampai sekarang. Yang alhamdulillah itu bisa menopang saya untuk dengan punya kegiatan ekonomi seperti itu. Saya punya kesempatan juga untuk aktif di kelompok sadar wisata bersama Bu Ros dan teman-teman yang lain untuk bagaimana caranya supaya desa kami ini bisa menjadi sebuah tujuan wisata tanpa menghilangkan sifat kedesaannya gitu. Terima kasih. Mbak Ros, bisa perkenalkan diri? Oke, saya Ros. Saya juga tinggal di Sumberharjo sama dengan Mbak Ken. Keseharian saya itu di TK, jadi saya bermain sama anak-anak TK. Tetapi di luar TK saya aktif di Pok Darwis, juga di Bank Sampah Cincin Jari. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Ken dan Mbak Ros atas perkenalannya. Nah, mungkin selain perkenalan mengenai biodata seperti tadi, mungkin rekan komunitas juga penasaran, apa sih yang melatar belakangi Mbak Ken dan Mbak Ros utamanya aktif dalam dua kegiatan ya. Yang pertama adalah Ken Andi Letters Journal, dan kedua adalah Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Nah, mungkin Mbak Ken dan Mbak Ros bisa menjelaskan kegiatan apa saja gitu. Mungkin dimulai dari Mbak Ken. Untuk di kegiatan di kelompok sadar wisata atau Pokdarwis di desa kami, ini memang kita mengawali dari yang paling mendasar atau yang paling basic. Ini masalah tentang kebersihan, tentang sampah yang tadi juga sempat dijelaskan oleh Mbak Ros, tentang tidak mungkin kita menjadi tempat wisata yang nyaman untuk orang luar datang selama itu masih banyak sampah di kebun, di sungai, atau di pinggir jalan. Maka berawal dari masalah itu,
kita bikin SWOT-nya, oh ternyata memang kita pertama kali itu harus membersihkan. Maka kita kemudian selama beberapa bulan terakhir ini kita roadshow dari dusun ke dusun untuk membuat pelatihan tentang pilah-pilih sampah. Itu nanti kita bekerja sama dengan Rapel Indonesia untuk kemudian dia menjadi yang menampung dari sampah-sampah yang sudah dipilah dan dipilih oleh teman-teman di setiap dusun yang sudah kita roadshow-kan itu. Nah, dengan berawal dari situ, ini masih 4 dusun, masih ada 12, masih ada 14 dusun yang menjadi PR kita bersama. Ya, kemarin sudah dimulai, alhamdulillah sudah berjalan, termasuk salah satunya adalah di Cincing Jari, di dusun Pereng, di dusunnya Mbak Ros ini. Ya, karena kita punya 18 padukuhan yang harus kita sisir semuanya. Betul, ini sudah 4, masih kurang 14 ya. Berawal dari itu, sedikit demi sedikit dari satu dusun ke dusun yang lain kita arahkan untuk bagaimana sampah ini tidak begitu saja dibuang di sungai atau dibakar atau kemudian lari ke TPA Piyungan yang sudah overload dan sebagainya. Tapi kita bisa kelola itu, bisa menghasilkan secara ekonomi. Sekaligus yang paling penting adalah menjaga kebersihan lingkungan kita. Dan kita bertanggung jawab atas apa yang kita hasilkan, yaitu sampah. Karena setiap hari kita tuh menghasilkan banyak sekali sampah. Gitu. Itu menjadi awal dari kegiatan Pok Darwis kami yang mau jadi pariwisata seperti apapun, awalnya adalah kebersihan dulu. Seperti di Sabta Pesona Wisata itu, kebersihan itu adalah salah satu yang utama gitu. Kalau dilihat-lihat kemarin ini ya sempat pada event JWHS pada hari Minggu kemarin itu sempat para peserta sepeda itu mengunjungi Bank Cincing Jarik gitu. Iya, betul. Untuk Bank Cincing Jarik itu kegiatannya apa aja ya Mbak Ros ya? Iya, kalau untuk Bank Cincing Jarik itu kan kita geraknya juga di bank sampah yang non organik ya, karena selama ini kita mungkin kalau dari rumah tangga itu kan mereka nggak tahu ini sampah organik atau non organik. Nah, di situ mulai kita berikan penjelasan bahwa ada sampah yang ketika kebiasaan itu mereka bakar ataupun mereka buang itu sangat disayangkan untuk kesehatan, untuk istilahnya kenapa sampah yang seharusnya ini kita bisa olah, kenapa harus dibuang sia-sia seperti itu. Kita mulai mengadakan bank sampah itu sekitar 4 bulan yang lalu, Mbak. Jadi kita adakan penimbangan setiap bulan sekali karena nasabah kita kan baru sedikit. Otomatis ketika nanti kita timbangnya misalnya 1 minggu itu kan kita belum punya sampah yang bisa ditimbang, karena saat penimbangan itu ada 1 kali penimbangan, misalnya adakan 1 sampah plastik, ditimbang kita cuma berapa on. Nah, jadi kita selama ini masih mengadakan timbangannya itu 1 bulan sekali. Dari 1 bulan, 2 bulan, itu selalu tambah nasabahnya. Jadi otomatis mereka sebenarnya itu sangat tertarik. Bahkan ini sudah ada nasabah dari luar padukuhan saya. Yang kemarin mereka bilang, ini kok asik ya begitu. Ketika saya punya botol parfum, banyak banget nggak pakai. Nah, mereka tanya, ini gimana Mbak, bisakah? Bisa. Apapun sampah mereka, dari plastik sekecil apapun, misalnya ada ini, saset sampo yang kecil, itu bisa kita olah di bank sampah kita. Nah, mulai dari yang seperti itu mereka tertarik, kemudian kemarin kita sudah ada penambahan sekitar 20-an lebih lah nasabah. Jadi kita terus berkembang. Di samping itu kita juga selalu mengadakan sosialisasi. Meskipun kadang ya dari sosialisasi itu tidak semua bisa menerima karena belum adanya kesadaran tentang ini. Ya harus pelan-pelan seperti itu. Berarti selain Bank Cincing Jarik ini, ada nggak sih kegiatan lain yang diadakan oleh Pok Darwis? Kayak kemarin kan sempat ada tentang JWHS ya. Oh iya, mungkin betul. bisa diceritakan kok awalannya pengen mengadakan JWHS itu gimana Mbak? Oh iya, jadi gini, JWHS atau panjangnya itu Jelajah Wisata Hijau Suberharjo. Jadi memang kita ingin membawa wisata di desa kami itu adalah wisata hijau. Bukan tanpa alasan, tapi memang karena kita melihat potensi yang ada, selain potensi juga aset desa, terus sumber daya manusia, sumber daya alamnya itu memang sangat pas untuk dijadikan sebagai wisata hijau, wisata ramah lingkungan. Ramah lingkungan di sini tidak hanya ramah lingkungan dengan pohon, tanah, udara, tapi juga
dengan warganya. Iya. Misalnya sekarang ini kalau misalnya kita menilik kondisi wisata di Sumberharjo ataupun di sekitarnya, itu kita tuh dilalui jalur wisata ke atas, ke daerah Obelik misalnya. Itu nanti bis masuk, kendaraan-kendaraan besar masuk, yang itu tidak ramah untuk lingkungan. Lingkungan di sini adalah jelas polusi suara juga, polusi udara, dan tidak ramah untuk warganya. Karena apa? Warga desa di Sumberharjo itu masih banyak yang ngarit, cari rumput. Itu untuk pakan ternaknya. Jadi nanti naik sepeda atau naik motor itu bawa rumput banyak banget. Setengah jalan. Ya, Ketika seberang dengan bis kan otomatis. Betul. Kalau ada bis lewat itu udah nggak bisa. Kalau ada bis lewat dia harus minggir-minggir, udah selokan, udah sawah seperti itu. Itu salah satu hal yang mengganggu kami sebagai warga desa, termasuk bagaimana anak-anak itu yang harusnya menikmati jalanan, bisa untuk sepedahan, berangkat sekolah, pulang sekolah dengan aman, menjadi sedikit lebih riskan, lebih rawan untuk pengemudi jalanan seperti itu. Dan kenapa kemudian kita bikin gerakan atau kegiatan yang namanya JWHS ini, Jelajah Wisata Hijau Sumberharjo ini, kita ingin mengenalkan potensi-potensi desa di Sumberharjo yang sangat beragam, variatif, dan punya nilai ekonomi bisa dijadikan komoditas, bisa dikomodifikasi untuk dijadikan sebagai aset wisata. Aset wisata itu tidak harus kemudian kita bikin bangunan untuk spot foto atau untuk ditarikin tiket dan sebagainya, tapi keseharian warga desa itu sebagai aset yang kalau misalnya diuangkan tuh modelnya besar sekali, karena harus aset alami ya. Ya betul, aset alami itu kalau membuat itu harus pelatihannya sangat panjang, membuat seseorang harus bisa mencangkul dan sebagainya, itu butuh proses yang sangat panjang dan mahal. Dan itu dimiliki oleh Sumberharjo. Maka kemudian kemarin kita bikin acara JWHS ini, kita kenalkan, kita ajak touring, berkeliling ke desa, lewat sawah, kampung, mampir di beberapa potensi desa kami. Salah satunya ada Omah Magot Jogja, itu nanti dia bisa dijadikan penelitian, bisa dijadikan tempat belajar untuk meneliti sebenarnya sampah-sampah harian kita juga bisa diolah untuk menjadi maggot, jadi pakan unggas, ikan, dan lain sebagainya. Mampir juga ke area di sana, ada sawah organik di Gambaran. Itu bagaimana kemudian bisa kok sawah dijadikan organik itu, walaupun memang susah ya, tidak karena memang aliran air dari mana-mana, tapi di Gambaran ini khusus karena airnya dari sumur, bukan dari selokan atau dari mana. Lalu kemudian mampir di Sumber Budaya Klero, itu nanti dia mengulik sejarah asal muasalnya Kelurahan Sumberharjo itu seperti apa, sejarahnya seperti apa, sekaligus sebagai tempat untuk nguri-nguri budaya Jawa, karena di sana itu nanti ada les bahasa Jawa untuk teman-teman yang ada permainan-permainan tradisional juga secara rutin digelar di sana. Lalu ada kemudian di Puspa Arga Bima, itu salah satu pusat pengolahan sampah di Klero. Sama yang kita bikin roadshow itu tadi, yaitu juga bantuan dari teman-teman KKN UGM yang membuatkan area untuk mengolah maggot itu tadi. Itu di sana juga ada. Termasuk ada opennya, yang itu nanti bisa maggotnya bisa langsung di open dan bisa langsung siap dijual. Lalu kemudian ada di Mbah Kiai Poleng. Oh, itu situs Cagar Budaya yang dulunya adalah tempat peristirahatan waktu pembangunan keraton Kota Gede, pengambilan batunya dan lain sebagainya, itu istirahatnya di situ. Dan kemudian, itu di situ ada yang sangat terkenal loh, Mbak. Iya. Yang di sebelahnya Mbah Poleng itu kan ada pasar. Oh, pasar Naran. Ya, pasar Jumat Kliwon itu kalau pasar Jumat Kliwon disebutnya. Khusus Jumat Kliwon itu nanti ada kuliner yang ada khas ya, Mbak ya. Sego gudang lah kalau itu. Sego gudang. Nah, itu ada cerita tersendiri nanti hubungannya dengan Mbah Poleng. Kenapa? Setiap orang yang dia punya nazar lah istilahnya, ketika misalnya sakit, besok kalau sembuh, saya mau jajan di Jumat Kliwon, itu jajannya nasi gudang, sego gudang. Nah, setelah jajan itu mereka istilahnya ngabulke, kalau bahasa Jawanya itu ngabulke, itu ke Mbah Poleng, dia nabur bunga dan mungkin berdoa di situ juga, seperti itu. Jadi terima kasih pada Allah. Ini kita hubungnya dengan pasar Naran juga. Pasar Naran ada di sekitar situ juga.
Terus kemudian terakhir itu finishnya di Rumah Dom Teletubbies. Itu adalah rumah relokasi korban gempa 2006 yang kampungnya sebelumnya hancur berantakan karena jalur Ambles. gempa, Iya, ambles bahkan dalam ambles tanah. di dalam tanah. Kemudian pindah ke relokasi rumah-rumah yang ada sekarang di rumah Dom Teletubbies itu. Selain itu juga ada juga yang naik, yang kuat naik sepeda itu ke Bukit Teletubbies. Untuk di sana kita bisa jadi gardu pandang untuk melihat area Sumberharjo dari ketinggian. Seperti itu. Jadi memang JWHS ini untuk kali ini kita pakainya sepeda turnya. Tahun depannya lagi itu bisa ada pakai jalan-jalan, bisa hike, bisa lari. Jadi nanti itu konsepnya ada bike, hike, run, and walk. Itu nanti gantian. Atau mungkin satu waktu empat-empatnya itu bisa barengan, terus jadi kayak gathering bareng nih, unite gitu jadi satu. Gitu sih kira-kira. Nah, tadi kayaknya menarik banget ya kegiatan dari JWHS maupun Bang Nyinceng Jarik sendiri. Apakah dari Mbak Ken dan Mbak Ros sendiri memiliki kesulitan-kesulitan terkait apa sebagai perempuan ya khususnya? Apakah ada kesulitan khusus gitu ketika akan menyelenggarakan acara-acara tersebut? Kalau yang di saya khusus Bang Sampah Cicing Jari itu memang sulitnya kita adalah memahamkan bagaimana pentingnya kita mengurangi sampah, khususnya dalam rumah tangga kita sendiri. Bahkan ketika saya pernah sosialisasi ke satu RT itu sampai sekarang itu belum ada yang menjadi nasabah kita, tetapi yang di luar padukuhan itu malah mereka ikut kita seperti itu. Ya, sangat pelan-pelan. Sulitnya memahamkan. Ya. Dan itu yang menjadi pion utama adalah ibu-ibunya. Karena yang menguasai rumah itu sebenarnya adalah perempuan. Siapa yang bapaknya atau anaknya yang makan jajan, pasti ibunya yang akan menyelesaikan finishingnya itu ibu. Jadi yang harus dipegang itu emang harus ibu rumah tangganya, ibunya. Karena dia yang menguasai medan. Misalnya. Jadi memang kalau misalnya sedang presentasi itu ya gimana caranya bisa menarik hati ibu-ibu yang punya peran besar, sangat besar di dalam rumah tangga, termasuk urusan rumah tangga, dapur ya, ini dalam hal ini dapur itu emang ibu-ibu yang punya peran. Walaupun tidak menampik peran bapak-bapak ya, dan tidak bermaksud menghilangkan peran bapak-bapak, tapi memang kebanyakan itu memang ibu-ibu yang ada di garda depan urusan pengelolaan sampah di rumah masing-masing. Apakah finishingnya itu nanti mau dibakar sama ibu itu, mau dibuang tempat sampah, mau dibuang di tangan ibu ke sungai atau di mana, itu di tangan ibu. Jadi betul. Pegang ibunya dulu supaya itu bisa berjalan lancar. Kemudian sebagai sesama perempuan dan mungkin sesama ibu-ibu juga ya, gimana kemudian Mbak Ros dan Mbak Ken membilangkan atau menasihati atau menyampaikan ini ya kepada ibu-ibu tadi? Kalau saya karena selama ini mungkin sampah itu dianggap tidak ada gunanya. Saya kadang ngiming-ngimingi, ini sampah ketika dibuang atau dibakar tidak ada apa-apanya, tidak ada harganya. Tetapi kalau misalnya kita olah dari rumah, kita pilih, nanti ini bisa menjadi sebuah penghasilan. Saya seperti itu. Jadi ketika memang itu nanti dijadikan sebuah komoditas yang itu ada nilai jualnya. Ibu-ibu itu kan biasanya kan kalau masalah uang kan juga nggak tertarik kan utamanya ya. Itu saya sampaikan. Kita bisa mendapat sesuatu loh dari ini. Di samping rumah kita bersih, nanti kita bisa dapat nggak mulu-mulu yang saya sampaikan, tapi paling tidak rumah kita bersih pertama. Kedua, kita dapat penghasilan dari sini. Tetapi juga harus sabar karena beda ketika nanti kita nabung uang dengan nabung sampah itu beda, jauh beda. Kita nabung uang bisa langsung 1 juta, tapi nabung sampah sekali timbang nilainya bisa cuma sekitar 8.000-an. Tapi tidak apa-apa. Dan mereka pun semangat. Yang ngelola bank sampah juga semangat. Yang ngelola bank sampah ini semuanya ibu-ibu, Mbak. Kita ada 9 orang. 9 orang pengurus bank sampah, dan mereka juga sangat semangat untuk mengelola ini. Sesuai dengan nama kita Cicing Jari ya, itu adalah sebuah filosofi sebenarnya. Wanita-wanita zaman dulu itu kan
kebanyakan pakai kebaya, pakai jaring. Ketika mereka sudah cincing itu kan menaikkan ini. Nah, otomatis mereka pengen jalan yang cepat. Nah, semangat kita meniru semangat wanita-wanita zaman dulu. Nah, seperti itu. Jadi dari semangat kita tularkan kepada ibu-ibu. Ayolah, pertama kita membersihkan rumah, kedua dari sampah kita bisa mendapat sesuatu. Nah, itu. Gigi. Tentunya tadi kita sudah melihat ya jejak Mbak Ken dan Mbak Ros yang sangat inspiratif dengan kegiatan-kegiatannya. Ya, tentunya perempuan dapat menginspirasi dan mengemansipasi perempuan lainnya. Nah, sekarang rekan komunitas ini penasaran, siapa sih tokoh perempuan atau apa yang menginspirasi Mbak Ken dan juga Mbak Ros untuk melakukan hal-hal atau semangat-semangat pemberdayaan seperti tadi? Mbak Ken dulu. Oh, saya dulu lagi. Inspirasi datang dari mana dan dari siapa itu selalu dalam bayangan saya, ibu-ibu itu punya peran besar di dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam ekonomi. Seperti yang misalnya kita lihat kalau kita ke pasar, jenengan ke pasar itu mayoritas yang jualan pasti ibu-ibu. Artinya dia selain sebagai penggerak ekonomi di rumah tangganya, dia juga penggerak ekonomi lokal maupun nasional, karena pasar adalah perputaran uang yang setiap hari berjalan non-stop, setiap hari. Lebaran aja masih buka pasar. Seperti itu. Jadi kalau misalnya inspirasi datang dari mana, salah satunya adalah ibu-ibu yang saya lihat di keseharian, baik itu ibu di pasar atau ibu-ibu yang saya lihat sampai saat ini baru saya lihat ya, saya belum terjun langsung tandur di sawah, itu bagian dari inspirasi. Selain itu juga beberapa waktu terakhir tuh saya juga ngefans sama ibu rumah tangga, istri yang pemain sepak bola, namanya Mbak Jennifer Bahdim. Itu dia juga salah satu yang menginspirasi saya karena dia merawat anak-anaknya tanpa ART, tanpa pengasuh anak-anak, dan tanpa asisten rumah tangga, yang artinya dia mengerjakan segala pekerjaan domestiknya itu dilakukan sendiri, dibantu anak-anaknya. Berarti dia bisa mendidik secara baik bagaimana sih peran setiap anggota keluarga dalam kehidupan berumah tangga. Anaknya bantuin beresin mainan dan sebagainya, itu bagian dari pendidikan yang dia sampaikan ke anak-anak, bahwa anak-anaknya punya tanggung jawab atas apa yang diperbuat. Itu jadi salah satu idola saya baru-baru ini, karena selain dia jadi ibu rumah tangga, dia juga masih workout, olahraga, kerja, pemotretan dan sebagainya. Itu luar biasa menurut saya, karena saya menjalani hidup yang biasa-biasa saja sudah oleng kadang-kadang. Iya. Jadi mereka adalah inspirasi saya, perempuan yang menginspirasi bagi saya. Kalau Mbak Ros sendiri gimana, Mbak Ros? Mungkin saya beda ya, Dan. Kalau saya tidak punya idola. Tapi yang menginspirasi saya itu adalah diri saya sendiri, hati saya sendiri. Karena apa? Ketika hati saya ini sudah berkata, jalan, gerak, gitu. Jadi apa yang menjadi kata hati saya ketika saya melihat sesuatu yang memang harus saya kerjakan, ya saya kerjakan. Insya Allah totalitas di situ saya jalankan. Entah nanti itu hasilnya seperti apa, saya tidak pernah memikirkan untuk itu dulu. Yang penting saya jalankan, saya bergerak, nanti hasil Allah yang menentukan. Itu simple. Kalau saya seperti aja. Simple ya, Mbak. Terus saya juga penasaran nih, kan dari tadi Mbak Ken dan Mbak Ros itu sudah melakukan banyak sekali kegiatan yang bersangkutan dengan pemberdayaan ya khususnya. Nah, gimana sih Mbak Ken dan Mbak Ros itu memaknai pemberdayaan perempuan khususnya? Pemberdayaan perempuan itu artinya perempuan berdaya. Berdaya itu artinya dia berdaya bagi dirinya sendiri, juga bagi di sekitarnya. Ngomongin masalah pemberdayaan perempuan itu nggak jauh dari emansipasi kalau menurut saya. Dan emansipasi itu bukan berarti kemudian seorang wanita atau perempuan itu harus jadi ini, jadi itu, harus punya pangkat dan sebagainya. Bukan itu, tapi perempuan boleh melakukan apa yang dia inginkan, ya yang semau dia. Maksudnya semau dia itu sesuai norma ya. Misalnya dia ingin jadi wanita yang berkarir di bidang karir teknologi atau industri atau yang lain sebagainya, monggo. Tapi kalau dia memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, ya itu juga pilihan yang luar biasa, karena memang dia punya pertimbangan-pertimbangan khusus bagaimana kemudian dia punya tanggung jawab
mencetak generasi bangsa selanjutnya setelah dia, karena dia punya amanah melahirkan anak dan kemudian dia punya tanggung jawab untuk membawa ini menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk bumi, untuk negara dan sebagainya. Itu juga bagian dari emansipasi menurut saya. Jadi memang berdaya itu artinya dia bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, bertanggung jawab pada keluarganya, bertanggung jawab pada sosial ekonomi dan masyarakatnya. Dan itu tidak bisa berlangsung tanpa dukungan dari sekitar, termasuk dari suami, keluarga, ataupun warga sekitarnya. Jangan kemudian ada ibu-ibu ini, diomongin, dijulitin, nah itu mengurangi daya dari seorang perempuan. Menurut saya seperti itu. Sangat inspiratif dari pendapat Mbak Ken sih. Nah, kalau Mbak Ros ini sepertinya memiliki pendapat yang berbeda atau gimana Mbak Ros? Kalau menurut saya memang mirip-mirip sama Mbak Ken. Sama cuma yang perlu saya tekankan bahwa selama ini mungkin perempuan itu dianggap lemah ya. Perempuan itu makhluk lemah, tapi saya tidak setuju dengan kata-kata seperti itu. Meskipun mereka menjadi ibu rumah tangga, kadang kan cara Jawa itu wong itu kergawe ning omahe ngopo, seperti itu kan. Nah, bahwa itu sangat-sangat tidak adil mungkin bagi perempuan yang karena kadang tidak tahu apa yang dikerjakan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, jangan jangan menilai seorang perempuan itu lemah lah. Perempuan ini meskipun dia berperan sebagai apa tadi yang kata Mbak Ken, meskipun dia di ibu rumah tangga, meskipun dia kerja di luaran, itu mereka sudah menjalankan peran mereka sebaik mungkin. Mereka sudah berusaha sebaik mungkin. Jadi di sini sebenarnya peran perempuan itu mungkin ada 50% lebih ya dibandingkan dengan laki-laki. Tapi maaf, ini bukan istilahnya kita menyampaikan laki-laki, tapi secara realita mungkin seperti itu. Bahkan ketika saya kerap mendengar seorang ibu rumah tangga yang mungkin dikata-katai gawean iki gur ngopo, itu saya sebenarnya kasihan, dan di hati ini sebenarnya kayak tidak terima. Ini peran mereka itu sangat besar dan penting, khususnya dalam pendidikan rumah tangga, karena semua pendidikan karakter anak itu kan berawal dari rumah tangga. Nah, di samping itu juga mungkin untuk peran-peran di lingkungan seperti yang sudah kami bangun di Bank Sampah Cincin Jari itu, mereka juga sangat pengaruh di situ. Karena apa? Memberdayakan masyarakat itu juga susah. Kita memberdayakan keluarga susah juga, tapi harus pelan-pelan juga. Memberdayakan masyarakat juga kita juga harus bisa. Jadi peran perempuan itu sebenarnya banyak ya Mbak. Perannya banyak, peran ganda. Tapi mungkin selama ini kurang disadari dan masih ada beberapa orang yang menganggap perempuan itu lemah, dan itu mohon untuk itu dihilangkan lah. Kita perempuan ini perempuan kuat lah, kita perempuan hebat, perempuannya semangat. Kemarin saya pernah di komunitas saya juga menyampaikan, kita ini perempuan perkasa, jangan mau dibilang kita ini lemah, tunjukkan. Tidak harus seperkasa laki-laki, tetapi apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa sumbangkan untuk keluarga, untuk masyarakat, tunjukkan, lakukan. Itu hebat, gitu. Jawaban yang sangat menarik ya dari Mbak Ken dan Mbak Ros, yang mereka ini memiliki semangat untuk emansipasi wanita. Nah, gimana sih harapan Mbak Ken dan Mbak Ros dalam partisipasi perempuan, khususnya dalam ekonomi kreatif dan ekonomi sirkular sendiri? Gitu. Coba dulu, oke. Harapan saya perempuan dalam bidang ekonomi kreatif, sepertinya sampai saat ini yang saya lihat sudah banyak partisipasi ya, karena banyak sekali dalam ekonomi kreatif itu, entah itu dalam urusan desain, ilustrasi, kerajinan, atau apapun kesenian dan sebagainya, perempuan banyak terjun di sana. Dan mungkin memang harapannya itu bisa didukung oleh lingkungan sekitar terdekat, artinya keluarga, entah itu suami, entah itu orang tua, entah itu anak-anaknya, dan seperti itu. Dukungan bagi perempuan yang memang mencemplungkan diri dalam dunia ekonomi kreatif itu perlu didukung. Karena dengan semakin berjalannya ekonomi kreatif, ya berarti itu artinya berjalan pula yang namanya ekonomi masyarakat, perputaran aliran ekonomi itu selalu berjalan dan semakin masif. Bagus juga untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
gitu kira-kira. Beres. Oke, kalau saya memang saya mulai dari bank sampah dulu ya, bank sampah Cicing Sari ini yang memang saya bangun dengan sangat pelan-pelan dan mungkin partisipasi masyarakat juga masih minim. Tapi harapan ke depan ketika memang sebagian masyarakat itu sudah mulai sadar lah istilahnya, karena mereka harus menyadarkan diri sendiri dulu sebelum menyadarkan orang lain. Nah, itu kita bisa selain nanti kalau di bank sampah kan ini kita baru sekedar penimbangan kemudian treatment. Itu juga nanti misalnya itu sudah kita lakukan, itu juga imbasnya nanti kita punya penghasilan. Ke depan saya punya harapan ketika ini memang sudah jalan, kita bisa menghasilkan sesuatu dari sampah yang kita kumpulkan. Jadi tidak sekedar itu nanti kita uangkan, tetapi ada komoditas lain. Misalnya dari kan kita juga ada botol-botol itu bekas itulah. Bisa kita buat apa? Kemudian dari kain-kain kita buat apa? Nah, dari situ tidak cuma kita menjual sampah itu secara mentah, tetapi kita bisa memproduksi, diolah dalam bentuk barang lain yang nilai jualnya otomatis nanti bisa lebih tinggi seperti itu. Rekan komunitas, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk ketersediaan rekan komunitas untuk menonton podcast ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk para narasumber yang sudah jauh-jauh hadir dari Prambanan ke studio podcast ya, Starting Point. Nah, untuk para rekan komunitas, sekian dan sampai jumpa di community room selanjutnya.